Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi Android tanpa coding. Di sini saya memanfaatkan sebuah website namanya Tankable, dan untuk kali ini saya akan membuat aplikasi kalkulator ya. Nah, seperti di video sebelumnya, kita harus daftar dulu di dalam website Tankable ini, dan nanti dalam pendaftaran kita harus memasukkan email yang aktif ya, sebagai untuk registrasinya ya, atau persyaratannya. Nah, di sini saya sudah buatkan contohnya, dan saya coba masuk ke bagian berandanya dulu. Nah, ini ya, di bagian berandanya di sini saya sudah buatkan kalkulator yang sangat sederhana sekali. Nah, di sini di dalam menu desain saya buatkan juga sangat sederhana ini, mulai dari label, terus ini ada teks input, terus ini label, terus ini teks input. Yang kedua, ini yang pertama, terus ini yang kedua, terus di sini label juga, dan ini juga label juga, terus ada tombol ya. Di sini nanti fungsinya untuk mengeksekusi. Nah, saya cobakan untuk di play ya. Kayak ini tampilannya, dan di sini simulasinya, contohnya kita isikan di input pertama contohnya 4, terus di sini kita tuliskan 4 ya. Setelah itu kita klik hasilnya. Jadi jumlahnya adalah 4 kali 4 16 ya. Kita contohkan yang lainnya, kita ganti di sini 2, terus kita klik tombol hasil, jadinya 8. Oke, itu ya untuk hasilnya. Terus nanti untuk bloknya atau perintahnya di bagian menu blok ini ya. Nah, ini untuk perintahnya seperti ini. Oke, saya akan coba untuk mulai dari awal cara pembuatannya ya. Nah, di sini saya akan masuk dulu ke home, terus saya coba untuk delete dulu ya. Oke, yang pertama di sini kita klik start building ya. Terus kita di sini tuliskan aja kalkulator. Kalkulator ya. Terus di sini kita untuk kategorinya di sini wajib ya. Pilih salah satu aja. Setelah itu klik tombol create ya. Nah, di sini kita langsung akan masuk ke bagian desain ya, di bagian skin 1. Nah, ini tampilannya. Oke, ini mungkin bisa diperkecil ya supaya kelihatan semua. Oke, di sini kita coba untuk masukkan labelnya ya, di sini untuk judulnya ya. Nah, untuk mengganti labelnya kita masuk di bagian konfigurasinya di sini. Oke, ini ya. Nah, kalau tidak cukup, ini nanti bisa ditarik ya supaya terlihat semua teksnya. Setelah itu kita buatkan inputan pertama ya. Jadi di sini ada teks input, kita masukkan aja sini ya. Nah, ini defaultnya panjang ya, kita kecilkan aja. Ya, kira-kira cukup untuk beberapa huruf ya. Maaf, beberapa angka ya.
Nah, terus di sini ada tulisan tipe ya, kita hapus dulu ini ya, nanti biar tidak kelihatan kosongan ya, atau mungkin ditambah teks lain ya. Terus di sini nanti posisinya adalah nama nama subskinnya itu teks input 1 ya. Setelah itu kita buatkan labelnya, ini sebagai ini aja ya, sebagai penjelas saja. Nah, contohnya di sini adalah perkalian. Nah, kita rubah di sini dengan X ya. Terus kita tambahkan lagi teks inputnya di sebelahnya juga ya. Oke, bisa kita atur untuk ininya ya, untuk ukurannya. Terus tipenya kita hapus saja. Nah, kalau bisa nanti ukurannya sama dengan yang di sebelahnya ya. Ini coba saya untuk samakan ukurannya. Terus kita letakkan di sebelahnya silang. Nah, terus selanjutnya di sini kita buat label lagi ya, untuk tampilan sama dengan ya. Terus buat label lagi di sini untuk tampilan hasilnya ya. Nah, di sebelahnya. Nah, ini yang terpenting berarti label 4 di sini ya, maksudnya. Nah, di sini kita bisa buatkan teks lain ya. Nah, seperti ini. Atau kosong juga tidak masalah ya. Nah, ini ya. Di sini yang terpenting adalah di bagian teks maaf ya, label 4 ini ya, label 4. Selanjutnya kita membuat tombol ya. Di sini ada komponen button ya. Kita letakkan di bawah. Terus di sini contohnya tombol hasilnya ya. Oke, ini ya. Nah, untuk desain kira-kira cukup dulu seperti ini ya. Nanti bisa dipercantik lagi dengan pewarnaannya, dengan bentuk teksnya ya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian blok ya, untuk perintahnya ya. Nah, yang perlu kita ingat yang bagian ini ya. Nah, di bagian ini yang label 4 ya, sama button 1 ya. Nah, sekarang kita masuk ke blok. Nah, di sini kita bisa menentukan terlebih dahulu terkait dengan perkalian ya. Kalau perkalian di sini ada core, kita bisa klik yang math ya. Ini maksudnya adalah matematika ya. Kita pilih yang sesuai dengan desain ya, yaitu perkalian. Berarti yang ini tinggal kita klik aja ya, seperti ini ya. Nah, terus di sini kita akan masukkan inputan 1 dan inputan 2 ya. Inputan 1, inputan 2 itu adalah untuk memasukkan angkanya. Nanti input 1 di sebelah kiri, input 2 di sebelah kanan. Nah, untuk itu kita klik terlebih dahulu di sini. Klik kiri. Nah, terus kita pilih yang ini ya. Nah, ini. Yang teks input 1 ya, terus di belakangnya adalah teks ya. Kita klik satu kali aja, klik kiri. Nah, ini ya. Setelah itu kita bisa masukkan ke bagian sini. Oke, belum masuk ya. Nah, ini ya. Udah masuk di bagian sebelah kiri, terus yang input kedua. Nah, sama juga ya. Kita pilih yang teks input 2, yang belakangnya teks ya. Nah, terus kita masukkan di belakangnya atau di sebelah kanannya ya. Oke, ini untuk perkalian sudah ya. Jadi kalau kita inputkan
yang input 1 dan input 2 akan memproses perkalian ya. Nah, sekarang tinggal mengeksekusinya menggunakan tombol. Berarti kita di sini klik komponen button 1 ya. Nah, kita pilih yang atas ya. Jadi di sini pakainya window ya. Ketika nanti diklik tombolnya, maka nanti yang muncul apa ya. Nah, munculnya nanti akan terapkan perkalian tadi. Oke, ini setelah itu kita tarik ke atas ya. Nah, ini. Atau maaf ya, kita ada yang kelewatan ya. Berarti kita harus memasukkan label 4 dulu ya. Nah, ini label 4 dulu. Nah, untuk label 4 kita sesuaikan dengan bentuk ini dan nanti yang ditampilkan apa ya. Nah, ini berarti yang bisa kan bentuknya adalah 1, terus 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di sini yang bisa kita gunakan yang bagian ini ya. Nah, kita cobakan dulu. Nah, kita masukkan sini. Nah, ini ya. Nah, setelah itu nanti di sini adalah hasilnya ya. Ini labelnya, terus ini hasilnya. Nah, hasilnya kita bisa masukkan di bagian ini. Nah, ini ya. Jadi ini untuk menampilkan perkaliannya. Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada kesalahan nanti bisa kita ganti untuk yang bagian label 4-nya ya. Kita masuk ke desain, terus kita cobakan play ya, atau web preview. Nah, kita cobakan dulu 4 kali 4, nah hasilnya 16, betul ya. Terus kita coba lagi 5 kali 5, nah 25 ya. Berarti sudah berhasil apa yang tadi diterapkan di dalam blok itu. Nah, untuk kembalinya kita bisa diklik tombol web preview ya. Kalau kita ingin mengedit desainnya dan mengedit bagian bloknya. Oke, saya kira cukup dulu untuk tutorial bagaimana cara membuat aplikasi kalkulator berbasis Android menggunakan Tuntable dan di sini tentunya tanpa coding. Oke, semoga bermanfaat tutorial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.